Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yani Hanifa dari SD Negeri 15 Gunung Tuleh, Kecamatan Gunung Tuleh. Kali ini saya akan kembali berbagi dengan Bapak Ibu, khususnya pada komunitas KKG Gugus 4, Kecamatan Gunung Tuleh, terkait dengan pengiriman atau pengunggahan aksi nyata pada platform Merdeka Mengajar. Bagi Bapak Ibu yang belum paham bagaimana cara mengunggah aksi nyata pada platform Merdeka Mengajar. Oke Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu harus memastikan terlebih dahulu apakah dokumen yang telah dibuat di aplikasi Canva sudah terunduh dengan baik. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Oke, ini adalah file saya ketika melakukan aksi nyata. Jadi Bapak Ibu di sini sudah saya siapkan semuanya, dokumen materi maupun foto-foto dokumen ketika saya melakukan aksi nyata yang juga umpan baliknya Bapak Ibu. Jadi sekarang saya tinggal mengunduh yaitu dengan ambil bagikan, lalu Bapak Ibu ambil unduh, kemudian ini sudah pastikan bahwa ini sudah PDF Bapak Ibu kalau kita mau mengunggah nantinya dokumen PDF. Lalu ambil unduh. Nah, setelah itu Bapak Ibu tunggu ini sampai berjalan, pengunduhan sampai selesai. Oke. Nah, jadi setelah ini Bapak Ibu nanti kita akan diarahkan kepada penyimpanan file dokumen. Ini boleh diganti Bapak Ibu ya, tetapi berhubung saya sudah ini menyimpan di sini Bapak Ibu, ini tetap aja seperti ini saya buat ya. Nah, jadi setelah dokumen tadi tersimpan di dalam file yang sudah kita pilih Bapak Ibu, lalu kita masuk ke Google untuk mencari aplikasi platform Merdeka Mengajar. Jadi ini sudah langsung ada Bapak Ibu, langsung kita klik. Nah, ini langsung kita Bapak Ibu setelah diklik aplikasi platform Merdeka Mengajar, maka kita langsung dibawa ke beranda platform Merdeka Mengajar. Lalu kita ambil pelatihan mandiri, klik Bapak Ibu ya, pelatihan mandiri. Nah, setelah itu ambil topik. Nah, ini topik yang apa? Di sini nanti pilihan topik yang akan kita buat atau lengkapi aksi nyatanya. Nah, setelah ini Bapak Ibu, silakan apa? Ini kita lihat apa yang ini, yang mana praktekkan aksi nyata. Jadi ini Bapak Ibu kita klik. Nah, lalu ini kita dibawa ke modul-modul yang sudah tercentang hijau. Ini Bapak Ibu ya, ambil kumpulkan lembar aksi nyata. Nah, setelah dikumpulkan lembar aksi nyata Bapak Ibu, tentu aksi nyata yang sudah kita buat dokumennya sudah sesuai dengan rincian yang ada pada topik aksi nyata menyusun strategi pelaporan hasil belajar kepada orang tua. Nah, jadi kemudian unggah dokumen aksi nyata Anda. Pastikan dokumen sudah lengkap, pastikan terdapat laporan umpan balik, juga format PDF dengan maksimal 10 MB atau video kalau kita memasukkan video ya dengan maksimal 50 MB. Tapi ini Bapak Ibu berhubung saya memasukkan dalam bentuk PDF, maka saya masukkan dalam bentuk format PDF. Lalu klik Bapak Ibu ya. Kemudian ambil ini saya tadi menyimpan ini Bapak Ibu ya. Lalu klik aksi nyata pelaporan hasil belajar murid. Kemudian ambil open. Lalu nanti Bapak Ibu tunggu ini sampai lingkarannya ini jadi biru semua Bapak Ibu. Artinya kita sudah mengunggah dokumen yang ada di file kita. Sambil kita menunggu ini tertutup apa melingkar ini semua penuh Bapak Ibu. Kita tulis judul aksi nyata. Nah, jadi judul aksi nyatanya ini Bapak Ibu ya. Kita boleh kita copy paste, Ctrl C, lalu klik di sini, Ctrl V. Ini udah punya di Bapak Ibu. Jadi ya boleh ya aja Bapak Ibu ya. Misal terjadi pelaporan hasil belajar kepada orang tua. Nah, kemudian kita menulis deskripsi, menjelaskan karakteristik orang tua peserta didik yang Anda pilih dan rancangan komunikasi yang akan Anda lakukan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sesuai dengan aksi nyata yang setelah saya buat, tentu di sini dia tulis di sini karakteristik orang tua, peserta didik, 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 karakteristik orang tua peserta didik yaitu
kurangnya ya, kurangnya perhatian yang pada pendidikan orang tua sebagai yaitu kurangnya perhatian pada pendidikan anak karena kesibukan ya, kesibukan pekerjaan sehingga anak terabaikan yang membuat anak tidak fokus belajar sehingga nilainya kurang memuaskan. Kemudian ini ada lagi rancangan komunikasi yang akan dilakukan. Nah, rancangan langsung sini tersusun apa ya, rancangan komunikasi yang dilakukan. Yang pertama dengan memanggil orang tua, lalu menyampaikan kesulitan, menyampaikan hasil belajar siswa sesuai dengan data yang ada. Lalu menyampaikan kesulitan belajar yang dihadapi anak ya. Dan selanjutnya kita memberikan kesempatan kepada orang tua untuk memberikan pendapat mengapa anak mengalami kesulitan belajar. Seperti itu ya, ini kira-kira nomor 1. Kemudian kita lanjut pada yang nomor kedua. Itu menurut Anda apa manfaat bagi peserta didik ketika Anda melakukan kerjasama dan rancangan aksi nyata Anda? Harapan saya anak kesulitan belajar anak dapat diatasi sehingga anak lebih fokus belajar dan memperoleh nilai yang baik seperti harapannya. Nah, ini dia bagian deskripsi. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk pada bagian refleksi. Nah, di dalam refleksi ini ada pertanyaannya. Setelah mengerjakan aksi nyata ini, langkah terdekat yang akan saya lakukan. Pertama, langkah ya setelah melakukan aksi nyata ini, langkah terdekat yang akan saya lakukan itu saya akan lebih memperhatikan karakter siswa kemudian memperhatikan karakter siswa, kemudian mengumpulkan data, lalu mengolah data siswa lebih hati-hati, akurat dan dilengkapi dengan data lengkap. Yang kedua,
Saya menyadari tantangan yang kemudian saya hadapi. Saya menyadari, ya, saya menyadari tantangan tantangan yang kemungkinan saya hadapi adalah bisa saja adalah mendapat penolakan dari orang tua, dapat penolakan dari orang tua, atau tidak terima, atau tidak terima dengan laporan kita, oleh sebab itu saya akan melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang lebih hati-hati dan pastinya akurat. Nah, sehingga ketika dihadapkan dengan penolakan atau penolakan dari orang tua, dihadapkan dengan penolakan dari orang tua, kita sudah memiliki data yang lengkap tentang perkembangan belajar anak. Seperti Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah refleksi saya Bapak Ibu. Setelah kita membuat deskripsinya, kemudian refleksi, juga kita mencentangnya Bapak Ibu ya. Saya menyatakan bahwa aksi nyata ini merupakan karya saya pribadi. Lalu ini kita centang, kemudian ini juga Bapak Ibu, penulis saya sudah berasal dari sasaran aksi nyata. Oke, di sini Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini ada tanda simpan, ada kumpulkan. Ketika kita mengklik simpan, berarti ini kita baru menyimpan saja. Barangkali belum kita kirim Bapak Ibu ya. Tetapi kalau kita mengklik kumpulkan, berarti kita sudah siap semuanya. Nah, jadi ini Bapak Ibu, karena aksi nyata saya ini sudah selesai, maka akan saya klik kumpulkan. Lalu klik ini lagi sekali lagi Bapak Ibu. Nah, kemudian ini udah selesai dia. Jadi ini Bapak Ibu, aksi nyata ini tinggal kita membagikan nanti Bapak Ibu ya. Ini ada bagikan aksi nyata kalau kita menggunakan HP, nah kita langsung membagikan ke grup atau ke teman-teman kita gitu Bapak Ibu, untuk memberikan tanggapan atau umpan balik terhadap aksi nyata yang telah kita buat. Jadi sekian dulu Bapak Ibu ya tutorial untuk mengupload aksi nyata pada platform Merdeka Mengajar. Selamat mencoba Bapak Ibu ya. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.